suatu tempat kos-kosan yang ada di Hong Kong. Jadi ini tempat kos-kosan ini dihuni oleh turis-turis yang dari Indonesia. Jadi tempat kos-kosan ini dihuni oleh turis-turis yang dari Indonesia. Dan menurut informasi bahwa kemarin rumahnya itu digerebek polisi. Ternyata kos-kosan tersebut diisi oleh copet-copet Indonesia. Jadi mereka itu datang dari Indonesia ke Hong Kong untuk jadi copet. Saya tidak tahu siapa aja yang dicopet, tetapi kalian harus berhati-hati ya. Tidak salah saya memberitahu kalian kan, khusus buat kalian yang ada di Hong Kong sini. Jika kalian bertemu dengan orang yang tidak pernah kalian kenal, walaupun sama-sama orang Indonesia, baik laki-laki atau perempuan, berhati-hatilah. Karena ini di salah satu kos-kosan digerebek oleh polisi. Saya tidak bisa mengupdatekan siapa dan bagaimana, cuman anak ini sampai ketakutan. Kenapa? Karena ternyata kos-kosannya itu diisi oleh copet-copet dari Indonesia. Hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Jadi ini tidak guyonan ya. Ini khusus informasi buat anak-anak yang ada di Hong Kong. Kalau kalian tiba-tiba bertemu dengan orang macak melas atau apapun, jangan dipercaya. Ternyata kalau kalian berpelas kasih, dompetmu itu bisa diambil, HP-mu bisa hilang ataupun apapun. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi ini ada copet-copet dari Indonesia mencari keuntungan ke sini jadi turis. Jangan pernah mau berbicara dengan siapapun walaupun Indonesia. Boleh kamu ngomong sekedar saja, tapi nggak usah deket-deket. Nggak usah deket-deket. Tadi waktu saya ngomong ini, saya ada buktinya loh. Ini bukan guyonan. Dan ingat, saya tidak sedang menyindir siapapun loh ya. Soalnya saya tuh gerah banget dengan orang-orang yang saya nggak nyindir dia, tapi dia yang baperan. Masih ingat kan orang yang sakit? Saya ngomongnya dengan orang lain, tapi anak orang lain yang kobongan. Jadi kalau kamu nggak merasa, jangan GR. Saya tidak membicarakan kamu. Saya tuh sekarang buat konten tuh nggak tahu ya, banyak sekali orang yang kebakaran jenggot. Tadi tiba-tiba katanya tidak suka dengan konten saya karena aib. Lah saya nggak bongkar aibmu lah, kamu nggak ngangkang, ya udah loh, skip saja atau unfollow saya. Saya tidak ada masalah, nggak ada follower, saya nggak ada masalah. Kenapa? Saya buat konten ini dari 2012, nggak ada followernya. Yo gak ngerti lenek duit. Jadi saya tidak mempermasalahkan itu. Saya mengingatkan sekali lagi, jika kamu tidak suka konten saya, jangan diikuti, unfollow saja. Kenapa? Karena kamu akan sakit hati kalau konten saya lewat di kamu. Ngerti nggak? Jadi jangan di follow konten saya kalau itu kamu rasa aib. Saya masih ingat banget kok saat saya itu kecelakaan mobil. Itu saya disyukur-syukurin sama beberapa orang. Akhirnya kan dia waktu overstay mau pulang Indonesia nggak bisa, dia telepon saya, malu. Akhirnya ada orang yang bermasalah dengan anak-anak, teleponnya ke saya. Saya tuh pernah mengalami kecelakaan yang dimana saya masih dalam lindungan Tuhan. Aku itu tabrakan beruntun yang paling belakang. Saya itu diketawain loh mbak. Saya tuh diketawain sama orang loh. Saya diketawain, tapi ternyata hidupnya itu hancur banget lah. Ternyata orang-orang yang menghina saya itu adalah orang-orang hancur hatinya. Rumah tangganya hancur, keluarganya hancur. Jadi orang yang bawaannya menghina orang lain, itu ternyata mereka punya kehidupan yang hancur-hancur banget. Jadi mereka itu kebiasaan menghina, itu background hidupnya. Mereka itu orang jatuh sejatuh-jatuhnya. Suaminya digondol orang, jualan, ini itu keluarga hancur-hancur. Overstay akhirnya jadi ayam-ayaman, terus jadi mentok-mentokan. Jadi setelah saya selusuri orang-orang yang menghina saya, kok kayak gitu, tetapi mereka tetap butuh bantuan saya. Apakah saya tidak membantu? Tidak. Dia boleh jahat sama saya, tapi saya tidak akan membalas jahatnya dia. Dia boleh menghina saya, tetapi saya tidak pernah menghina dia. Karena saya tidak kenal dia. Perkara dia statusnya, lo Yuni akhirnya modar, tabrak mobil, orang keplindes ndase misan. Loh,
Dia berdoa seperti itu. Tetapi saat saya baca statusnya, saya doakan, muga-muga anak lan keturunane api-api. Ya pura. Orang yang membuat konten ngenyak-ngenyak ngelok-ngelokne aku, tibake bojone diserontol garangan. Ya pura. Tibake mae keserempet mobil, padahal dia yang mendoakan saya tabrak motor ndase glinding-glinding. Lah ternyata keluarganya yang keserimpet motor. Apa yang kalian ketik itu adalah doa. Saya tidak dendam. Orangnya telepon saya nggak minta maaf, minta tolong sama saya. Loh ya tak tolong kok. Aku iki wis legowo. Karena apa yang mereka ketik itu bukan buat saya, tetapi buat dia sendiri. Benar benar Mbak? Sing di Facebook moco kan komen-komennya iku? Iya kan? Komen-komennya kan buat saya. Yuni Modiar. Ya bener. Ternyata bojone dhek sing selingkuh, makane dhek selalu ngenyek bojoku. Makane dhek dadi pembantu. Gak bahagia. Enggak, aku gak nesu. Aku mulolone model apa gak nesu. Podo karo wong menggirikan informasi. Kalau dia sudah kenyang dengan informasi, dia berbaginya nyantai, gak ngoyok. Bener gak? Iya kan, ada yang baca kan? Saya sudah memaafkan, tapi belum tentu. Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Orang Jawa, saya orang Jawa, keturunan Jawa. Kakang Kawah Adi Ari-Ari saya itu terima. Saya terima, saya legowo. Ada orang yang menghina saya terima. Ada orang yang memaki saya terima. Tetapi ingat, saya keturunan Jawa, mas, saya masih punya keturunan Jawa. Yang dimana orang Jawa itu mengatakan satu, Kakang Kawah Adi Ari-Ari Ratrimo, digoleki awakmu sing ngenyek-ngenyek aku. Krono aku ora tau ngrebut bojomu, aku ora tau ngrebut kehidupanmu, aku ora ngrusak keluargamu. Jadi Kakang Kawah Adi Ari-Ari, among-amongku iki ra trimo mu nyek. Kakang Kawah Adi Ari-Ari ku iki ra trimo aku dilolokno. Saya Jawa, saya masih ada darah Jawa. Jadi among-amongku gak trimo. Iya, 5 pancer. Jadi jangan salah, kamu menyakiti saya, kamu melukai saya. Akhirnya apa? Kamu didepak dari negara tersebut, kamu dibuang dari negara tersebut. Karena apa? Jokowi mau Kakang Kawah Adi Ari-Ari ra trimo. Gak bisa. Kamu melakukan sesuatu pada seseorang dan tidak dibalas sih gak mungkin. Orang menanam pasti menuai. Banyak kok saya baca status tiba-tiba loh. Arek iki biyen nek ngelong-ngelone aku koyo ora bakal butuh aku. Butuh kok. Yo delalae wis tuku pesawat, teko bandara dikecek. Delalae mari ngelokne aku jepat-jepat. Mau pesawatnya di cancel. Yo enek ae dalane. Enek ae dalane iki mau lho. Jadi kenapa? Itulah kenyataannya. Saya sibuk ngurusi jenazah sana sini, saya disepil. Saya ngurusin donasi-donasi, saya dilolok nih. Yo hukum alam, nggak mungkin keliru. Jadi sampai hari ini tadi ada saya baca itu orang mengatakan bahwa sebentar teman-teman, ada Mas Uya. Saya nggak tahu kalau Mas Uya telepon. Kenyataannya kan seperti itu kan? Halo Mas? Iya. Gimana Mas? Iya, saya juga yang itu, yang ngurusin iya Jumat Kamis Mas, yang sorry, yang Taiwan Kamis tanggal 20, yang jenazah dari Taiwan, terus yang dari Hong Kong tanggal 21 Mas. Terus Mas, ini ada yang meninggal 3 minggu nggak diketahuin keluarganya Mas Uya? Siap Mas. Kita tidak tahu nih. Ada paspornya ada Mas. KBRI, saya sudah menghubungi KBRI dan KBRI menyatakan bahwa sebentar ya. Saya bacakan dari SMS dari KBRI ya. Sebentar. Bukan, Malaysia Mas, Malaysia. Sebentar ya.
Sudah meninggal 3 minggu di rumah sakit, tidak diketahui keluarganya. Dan iya benar Pak, jenazah masih ada di rumah sakit karena tidak ada ahli waris yang mengurus. Ya, kita nggak tahu siapa keluarganya Mas. Nggak ada kontak keluarganya sama sekali. Makanya saya minta tolong Mas Uya Kuya untuk mengeserkan ini, cari keluarganya ini, keluarganya dia. Ini saya kirim datanya langsung ke Mas Uya Kuya, lengkap. KTP nggak ada, paspor ada. Terus pengiriman uang dikirimkan pada orang yang namanya Tajudin. Nggak tahu Mas, makanya saya lagi nge-share di media sosial untuk siapa yang tahu mukanya ini. Jenazahnya ada di Malaysia sekarang Mas, sudah 3 minggu. Saya kirim sekarang ya. Saya kirim sekarang ya. Pasti. Ini yang favorit ini saya kirimkan ke Mas Uya Kuya dari pihak BP2MI. Memang belum ada. Belum ada. Nggak ada. Jadi tidak diketahui dia di mana, tapi pengiriman uang terakhir itu pada Tajudin Mas Uya. Mm. Ah, betul. Transit di Hong Kong. Hmm. Iya. Iya, Mas. Ah, betul. Iya, terus waktu dia pulang itu naik CX 777 dan jenazahnya juga kebetulan naik CX 77, Mas. Donasi juga, dua-duanya donasi Mas. Ini resitnya saya kirimkan Mas Uya aja. Resitnya saya kirimkan Mas Uya aja. Untuk ada resitnya juga. Ada resitnya juga. Meninggal kanker payudara dan juga ginjal. Seharusnya tanggal 12 itu terbang Mas, tetapi tanggal 12 meninggal dunia jam 5 sore. Tanggal 5 tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12 itu harusnya dia terbang, tapi tanggal 12 juga dia meninggal. Betul. Pulang.